Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Hasanah dengan NIM 230804600047 dari kelas Matematika 1B. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf dengan judul Ridho. Apakah teman-teman tahu apa itu ridho? Pengertian ridho. Ridho berasal dari bahasa Arab yaitu rodhiya yang berarti senang hati atau rela. Sedangkan ridho menurut istilah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkannya. Sikap ridho harus ditunjukkan baik menerima ketika mendapatkan nikmat maupun di saat terkena musibah. Orang yang berhati ridho pada Allah juga memiliki sikap optimis, lapang dada, kosong hatinya dari dengki, selalu berprasangka baik. Inti dari rasa puas diri adalah menutup diri dari segala hal yang dapat menjauhkan diri dari Allah. Seseorang bisa puas ketika dia telah berlatih kesabaran dan syukur. Artinya, dia selalu sabar ketika dia mendapat cobaan dan bersyukur ketika dia mendapat bantuan. Tanpa dua hal itu, ridho tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Berbeda dengan orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka selalu ridho apabila melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Dalam hatinya selalu merasa kurang apabila meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini mereka perbuat. Dengan kata lain, mereka puas hati apabila aktivitas hidupnya bisa membuat risau, khawatir, dan selalu mengganggu terhadap sesamanya. Semua itu ia lakukan karena mengikut hawa nafsu yang tanpa ia sadari bahwa sebenarnya syaitan telah menjerat dirinya dalam berbuat dosa. Selanjutnya, pengertian ridho menurut para ahli. Yang pertama, menurut WCS Purwadarminta, ridho yaitu perasaan lega atau kepuasan seseorang terhadap hasil prestasi yang diraihnya atau keputusan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takdirnya. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, ridho yaitu segala keputusan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak dari keindahan akhlak. Yang ketiga, menurut Ibnu Atha, mengatakan bahwa ridho adalah ketentraman hati dengan pilihan Allah yang qadim atas hambanya. Sebab Allah tidak memilih bagi hambanya kecuali yang terbaik, maka ridho kepadanya. Yang keempat, menurut Abu Bakar Ibnu Thohir, mengatakan bahwa ridho adalah mengeluarkan rasa tidak senang dari dalam hati sehingga tidak ada lagi perasaan selain rasa senang dan gembira. Ridho ditinjau dari beberapa penyebabnya adalah sesuatu yang bersifat kapsyi atau dapat diupayakan. Namun, jika ditinjau dari segi hakikatnya, maka ridho bersifat mauhibi, artinya karunia Tuhan. Apabila seorang hamba telah dapat menguasai berbagai penyebab ridho, lalu menanamkan di dalam kolbunya benih-benih keridhoan, niscaya lambat laun akan memetik buahnya. Sesungguhnya ridho adalah kesudahan dari tawakal. Bila tawakal tidak mampu merealisasikan yang didambakan, maka barulah datang ridho. Orang yang memantapkan langkah kakinya dengan kokoh di jalanan tawakal, niscaya kakinya akan meraih ridho. Karena sesungguhnya sesudah tawakal, pasrah dan berserah diri, barulah ridho bisa didapatkan. Tetapi tanpa melalui proses tersebut, ridho tidak akan didapatkan. Oleh karena itu, salah seorang ulama salaf telah mengatakan bahwa apabila kita menginginkan ridho, kita harus terlebih dahulu punya rasa tawakal yang benar, kepasrahan yang tulus, dan berserah diri yang total. Untuk itulah Allah tidak mewajibkan kepada hamba-hambanya berbagai kedudukan yang tinggi dalam ridho, karena terlalu sulit untuk diraih. Bahkan sebagian besar jiwa manusia meskipun telah berupaya keras, ada kalanya masih juga belum berhasil meraihnya. Selanjutnya, macam-macam ridho. Macam-macam ridho yaitu yang pertama, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho kepada Allah mengandung arti ridho menyembah Allah yang semata, takut dan berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, ridho yang datang dari Allah, yaitu ridho baik dalam bentuk perintah maupun larangan, maka kita harus menerimanya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, ridho kepada agama Allah,
berarti menerima sepenuh hati agama Allah yang berisi aturan dan larangan yang harus kita tinggalkan dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, ridho pada qada dan qadar. Dan yang terakhir, ridho kepada perintah kedua orang tua. Ridho terhadap orang tua merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Selanjutnya, bentuk perilaku ridho. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan kewajiban hingga selesai dengan kesungguhan usaha atau ikhtiar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tidak iri hati atas kekurangan atau kelebihan orang lain. Yang ketiga, senantiasa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Yang keempat, tetap beramal soleh atau berbuat baik kepada sesama sesuai dengan keadaan dan kemampuan, seperti aktif dalam kegiatan sosial, kerja bakti, dan membantu orang tua di rumah dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang kelima, menunjukkan kerelaan atau ridho terhadap diri sendiri dan Allah atas nikmat yang diberikan. Yang keenam, mampu mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak mudah menyerah dan putus asa. Dan yang terakhir, rela menerima setiap takdir yang sudah ditentukan Allah dan berkeyakinan bahwa di balik takdir baik maupun buruk tersimpan rahasia dan hikmah yang berharga. Contoh sikap keridhaan dalam kisah Nabi, yaitu mengenai betapa dahsyatnya doa seorang ibu bagi anaknya. Cerita ini menceritakan Alqamah yang sedang sakit dan dalam keadaan sekarat. Istri Alqamah mendatangi Rasulullah dan mengabarkan bahwa suaminya sakit keras. Ketika sahabat Nabi pun mendatangi Rasulullah dan mengabarkan akan keadaan Alqamah yang semakin memprihatinkan karena kesakitan sekarat dan tidak kunjung meninggal juga. Rasulullah akhirnya menemui Alqamah dan bertanya kepada istrinya, apakah ibu Alqamah masih hidup? Dan akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat untuk menemui ibu Alqamah untuk mengabarkan keadaan anaknya saat ini. Tetapi sang ibu seakan tidak peduli dengan keadaan anaknya tersebut. Ibu Alqamah ternyata telah dikecewakan oleh anaknya semenjak dirinya memiliki seorang istri, dan Alqamah selalu menyakiti hatinya. Rasa sakit hati dan kecewa yang dirasakan ibu Alqamah membuatnya tidak ingin memaafkan anaknya tersebut. Jika ibu Alqamah tetap bersikeras tidak ingin memaafkan anaknya, maka Rasulullah akan membakar Alqamah dengan kayu bakar agar cepat meninggal dan terbebas dari semua penderitaannya saat ini. Mendengar penuturan Rasulullah, akhirnya ibu Alqamah bersedia untuk memaafkan semua kesalahan dan dosa anaknya, sehingga Alqamah dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan menyebut asma Allah. Cerita tersebut merupakan cerminan dan gambaran bagaimana dahsyatnya keridhaan ibu terhadap anaknya. Selanjutnya, nilai positif perilaku ridho. Ridho merupakan kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang berkenan sepenuh hati untuk menerima apa adanya yang didapat ataupun yang dihadapi dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Nilai yang terkandung dalam sikap ridho. Yang pertama, menciptakan suasana batin yang puas, lega, bahagia. Yang kedua, membawa ketentraman jiwa dan kesejahteraan rohani. Yang ketiga, menghilangkan kebencian. Yang keempat, mendorong memikir positif. Yang kelima, mendorong pelakunya beramal soleh. Dan yang terakhir, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia selalu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah dari perilaku ridho. Beberapa hikmah yang akan kita peroleh apabila kita berperilaku ridho. Yang pertama, menjadi pribadi yang sahaja dan jauh dari sifat iri dan dengki kepada sesama. Yang kedua, memiliki jiwa yang ikhlas, suka memberi dan menolong tanpa pamrih. Yang ketiga, dapat hidup dengan tentram dan tenang. Yang keempat, menjadi pribadi yang sederhana, tidak sombong dan tidak berlebihan. Yang kelima, menjadi pribadi yang apa adanya dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk karena pikiran dari hatinya yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, lebih tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan karena perilaku ridho juga mengajarkan kita untuk bersabar dan menerima apa yang terjadi pada diri kita. Selanjutnya, tanda-tanda ridho. Yang pertama, penyerahan diri. Dan yang kedua, tanpa protes. Yang ketiga, tidak menganankan sesuatu yang tidak ada. Yang keempat, tahan derita.
Dan yang terakhir, bersyukur. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ridho adalah kata sifat yang mudah diucapkan, namun juga kata kerja yang sulit dilakukan. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak berarti tidak menunjukkan keengganan ataupun penentangan terhadap takdirnya, manis atau pahitnya. Dalam makna yang lain, ridho dimutlakan sebagai sikap senang dan bahagia bagaimanapun keadaan hidup yang dialami. Ridho atas ketentuan Allah berarti ikhlas dan menerima atas semua ketentuan yang Allah berikan, baik itu berupa nikmat maupun ujian. Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din menjelaskan bahwa ridho adalah buah dari cinta. Ia merupakan makom tertinggi yang dapat mendekatkan diri pada Allah. Metode mengetahui ridho Tuhan diajarkan oleh Nabi dengan cara bertanya kepada hati sendiri. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.